Alright guys, welcome back again to my channel. Hari ini gue akan membahas dan menganalisa lagi mengenai Bitcoin dan koin-koin lainnya ya. Koin-koin yang gue rasa untuk seminggu ini bisa kalian pantau lah, ya kan? Nah, sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, kalian bisa subscribe, dan buat teman-teman yang belum join Telegram, linknya di deskripsi ya guys ya. Jadi gue tadi cerita sedikit ya guys ya. Jadi gue tadi melihat analisa gue mengenai channel gue, channel YouTube ya kan. Di sini gue cukup sedih sih guys ya. Kalau di sini gue yang lihat kalau yang nonton itu, viewersnya itu 93% itu tidak subscribe guys. Gila, sedih banget sih. Gila. Dan ternyata yang subscribe baru 6%-nya gitu. Gila sih. Cuman gak apa-apa, gue terus berjuang guys. Jadi buat kalian teman-teman yang mau bantu gue nih, tepatnya kalian bisa subscribe ya guys ya. Lanjut. Jadi hari ini gue akan menganalisa tentang Bitcoin dulu nih. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, sebelumnya Bitcoin ini mengalami udah peningkatan ya guys ya, kenaikan yang cukup signifikan. Selama seminggu ini dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Dia dari sini dan terus naik ya guys ya. Dia terus naik. Dia dari sini guys. Dia dari situ ya. Hari Jumat kalau nggak salah, hari Jumat ya. Sorry. Hari Jumat ya. Ini kalau kita bisa lihat tanggal 26, berarti dua hari yang lalu. Jam 3 ya. Jadi 2 hari yang lalu dan mengalami kenaikan yang cukup tinggi gitu guys. Jadi kalau kita lihat di sini ya, di ini namanya double bottom ya guys ya, double bottom. Oke, kita perbesar dulu biar enak dilihat. Alright, udah enak ya dilihat ya. Jadi ini mengalami namanya double bottom guys, dimana double bottom itu pattern naik gitu, pattern bullish gitu. Nah, kita bisa taruh sini, dan sebenarnya bukan kayak gini guys caranya itu adalah kita membuat kotak gitu. Kotak. Oke, kita nggak usah ngeliat ekornya ya. Nah, kalau dari kotaknya sini ya, kenaikannya udah cukup tinggi ya. Kenaikannya sudah cukup tinggi. Udah sekitar 14% ya. 14% di 2 hari gitu. 14% di 2 hari yang pasti merubah namanya altcoin lainnya gitu. Ya. Oke, gimana kelanjutannya Bang mengenai Bitcoin seminggu ini aja gitu ya kan. Kita langsung aja ubah ke time frame one day. Kalau yang dari gua lihat guys ya. Ya, ini gua pakai BTC BUSD. Jadi sebelumnya gua biasa pakai BTC USDT ya. Karena udah terlalu runyam ya. Rumit gitu maksudnya. Dan mungkin kalian nggak akan mengerti lagi kalau gue jelasin karena udah banyak banget gitu ya. Bukan nggak ngerti, jadi susah menangkapnya. Nah, kalau dari sini kita melihat ya guys ya. Dia itu terpantau kuat di sini ya, di area sini. Belum ada pergerakan sama sekali kenaikan ya guys ya. Mainnya di area sini aja. Memang tadi tuh ada kenaikan sedikit dari area 34.000 ya. Sampai 35.000. Dia sempat ke area 35.000 ya kan. Terus buat kalian yang long, mantap sekali. Dan jujur gue hari ini nggak future sama sekali gitu. Karena apa? Karena gue lagi rehat sejenak gitu ya kan. Rehat sejenak. Jadi kalau kita lihat di sini guys ya, kemungkinan pertama ya, kalau misalkan dia nembus ya, nembus area situ. Kalau misalkan dia nembus ya, kemungkinan pertama adalah dia naik tinggi. Ini ada namanya ini MA ya guys ya. Garis kuning ini adalah MA 20. Kalau misalkan dia nembus di sini maupun garis resist yang gue buat sekarang ini, dia akan namanya naik tinggi guys ya. Naik tinggi. Kalau kita lihat juga di sini MACD-nya juga golden cross dan stokastiknya juga mengalami kenaikan ya. Stokastiknya juga mengalami kenaikan. Di mana ini dua-duanya itu adalah tanda kenaikan. Oke. Tanda kenaikan. Dan cross pertama itu berada di hari 23, tanggal 23 maksudnya, bukan hari. 23, 24, dan cross selanjutnya ada di 26, 27 nih. Oke. Jadi ya memang 2 hari yang lalu itu kenaikan yang cukup signifikan, cukup signifikan dan mengakibatkan out juga berpengaruh. Oke. Jadi kalau yang
gua prediksi dia akan naik dan naik terus sampai tinggian 41.000 ya. 41.000 adalah ketentuan di mana dia itu memang selalu ketahan di 41.000 yang paling tinggi ya. Sudah beberapa minggu ini dia paling tinggi di area 41 sampai 42 guys ya. 42 itu memang di sini gitu. Beberapa udah sekitar sebulan ya guys ya. Kalau kita lihat dari sini itu udah sekitar bulan 5 tanggal 20. Jadi udah cukup jauh. Perjalanannya juga cukup jauh mengenai Bitcoin ini yang akan sideways terus ya. Ya, sideways terus sampai kita tidak tahu apakah dia akan naik dan akan turun begitu. Jadi saran gue wait and see aja ya. Kalau misalkan dia jebol, nanti gue kabarin di Telegram dan itu kalian bisa namanya long gitu ya guys ya. So beli-beli itu semestinya kemarin gue udah kasih tahu 2 hari yang lalu guys, untuk kalian untuk membeli ya. Gue udah kasih tahu dan kalian bisa lihat aja ceknya di Telegram. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang Ethereum, salah satu koin yang gue pilih yang hari ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan juga gitu. Oke, kalau yang kita lihat di sini adalah namanya pattern flag ya. Tadi gue searching juga biar membantu ya. Ini adalah pattern flag ya guys ya. Alright, ini ya. Ya, pattern flag. Dimana bull flag ya guys ya. Jadi dimana dia tuh turun untuk naik gitu. Biar gampangnya gitu, turun untuk naik. Dan ini mengalami penurunan dan dia breaking out ya. Dia breaking out di sini dan mengalami kenaikan cukup tinggi. Ini juga dipengaruhi oleh namanya Bitcoin gitu guys ya. Selanjutnya gimana bang? Selanjutnya itu kemungkinan pertama itu adalah dia sampai ke area 2246. Itu TP kalian kedua kalau kalian membeli Ethereum ya. Kalau dari kenaikan yang dari kemarin, ini dari 26 ya, dari 26. Semua berawal dari 26 ya, karena Bitcoin naik jadi semuanya naik. Pasti 26, tanggal 26 itu super terendah. Kalau bentar, tadi apa ya? Oke. Kalau melihat berapa profit dari tanggal 26 itu, kalian sudah mendapatkan profit sekitar 21% gitu ya, 21% di Ethereum ya. Jadi udah cukup gede menurut gua ya. Kemungkinan selanjutnya gimana? Kemungkinan selanjutnya itu kita bisa lihat dari time frame 4 hour. Untuk kita lihat seminggu ya guys ya. Kalau misalkan dia mengalami penurunan, kemungkinan penurunan pertama sampai berada balik lagi ke biru ini guys ya. Sesuai biasa dia harus balik dulu ke supportnya. Cuman kalau misalkan dia kuat dan Bitcoinnya juga memadai ya, kemungkinan besar dia akan langsung tembus gitu. Kemungkinan besar dia akan langsung tembus. Kalau untuk seminggu ini menurut gua dia akan bermain-main di area sini atau yang disebut sideway ya guys ya. Bermain-main di area sini atau disebut sideway. Jadi dia bermain di area-area sini mungkin ya. Main di area-area sini. Oke. Atau sideway. Ya, cuman sekali lagi semuanya berdasarkan Bitcoin gitu. Oke, selanjutnya adalah Polkadot ya. Oke, ini gue belum bikin apa-apa, tapi kalian bisa lihat sendiri. Kalau semuanya itu sekarang lagi double bottom terus ya. Semuanya lagi double bottom. Ini time frame 1 day guys, bukan 4 hour, bukan yang apa-apa. Jadi kalau kita lihat dari sini ya begini. Alright. Kita perbesar dulu. Oke, dia sudah menembus MA 20-nya. Kemungkinan besar mencari MA 50-nya. Gitu. Kalau yang gue lihat, memang dia mengalami penurunan karena adanya symmetrical triangle di sini. Ya, Polkadot. Ya. Dia mengalami penurunan dan tepat penurunannya ya tepat di situ dia penurunan. Oke, di sini ya guys ya. Symmetrical triangle itu maksimal penurunannya berada di sini. Jadi menurut gua kalau kalian beli, saran beli sekarang beli juga nggak apa-apa. Ya, apalagi untuk seminggu ke depan itu buat bagus sekali gitu ya. Ini tanggal berapa Bang? Ini tanggal 26 gitu ya. Jadi seminggu kalian bisa, kalau misalkan Bitcoin naik, kalian bisa mendapatkan sekitar 20-30% dari dot ini. Itu minimal guys ya. Minimal 20-30%. Karena kalian bisa lihat sendiri harganya udah $15 gitu. $15 ya. Yang biasa kita lihat itu Polkadot itu naik tinggi ya. Ya kan? Itu sudah dia tuh udah balik ke harga di mana area-area sini, area-area bentar. Ya, di area-area sini.
Jadi area bulan 1 tanggal 15 cukup jauh gitu. Cukup jauh dan kemungkinan besar kalian minimal mendapatkan 20% kalau kalian hold untuk seminggu ya. Ini kalau Bitcoin tidak terjadi apa-apa, oke? Maksudnya tidak terjadi apa-apa, maksudnya tidak ada namanya dam yang besar-besaran ya, yang membuat semua support hancur, guys. Ya, jadi kemungkinan besar ini 20% minimal dari Polkadot sendiri ya. Kalau kalian balik sini aja udah 50%, guys ya. 50%. Kalau dari $15 itu cukup rendah. Oke, gua ulangi lagi, kalau dari $15 itu cukup rendah. Ya, kalau kalian masuk sekarang itu udah cukup disarankan dan kalian bisa hold untuk seminggu ke depan gitu. Perkembangannya nanti akan kita analisa secara lanjut di Telegram ya guys ya. Oke, selanjutnya itu yang terakhir ya guys. Jadi yang terakhir itu gue memilih Cake ya. Kenapa gue memilih Cake? Orang-orang pada membeli semuanya sekarang lagi dari Pancake, dan Pancake ini mengalami penurunan juga secara drastis karena Bitcoin, right? Dan gue cukup terpana dengan Cake ini karena apa? Karena ya pertama tadi fundamentalnya bagus, proyeknya bagus, dan dia lagi turun banget gitu. Kalau kita lihat di sini EMA20-nya belum nge-cross sama sekali. Oh ya, EMA20-nya udah lewat ya guys. Rata-rata dari time frame 4 hour itu EMA20-nya sudah lewat gitu. Ya kan, kalau kita lihat di sini ya tetap saja namanya membuat bull bottom juga, tapi maksud gua ini tuh terlihat seperti symmetrical ya, kayak Bitcoin kan, kayak Bitcoin sebenarnya ini symmetrical guys ya, symmetrical. Nah, Bang, gimana kelanjutan dengan Cake? Pantauan gua, mungkin dia akan mengalami penurunan dulu, ya, paling tidak sampai main di area EMA20, dan akan lanjut ke atas, gitu. Mengenai Cake, ya. Kalau misalkan dia sudah melewati EMA20, kalian mesti waspada. Ini symmetrical triangle, di mana dia bisa sampai turun juga. Dia bisa turun juga maksudnya, ya. Dan penurunan tertingginya berada di area sini guys ya. Penurunan tertinggi dari sini. Kalian bisa stop loss, mulai stop loss biar dia merasakan sampai sini di area sini guys. Nah, dari sini kalau misalnya sini dia sudah lewat namanya support simetrikalnya sendiri. Ya kan? Dimana simetrikal ini sebuah pattern, ada support, ada resistnya gitu. Kita besarin dulu, mohon maaf. Kalau dia sampai menembus EMA20-nya, kalian mesti waspada gitu. Kalian mesti waspada, dan kalau sampai dia main di EMA sampai ke area 11,8, kalian bisa cut loss gitu. Untuk kedepannya, Cake ini sangat bagus. Karena apa? Karena ini saingan dari tim Ethereum. Ya, tim Ethereum. Jadi menurut gua saingannya cukup sehat, apalagi Cake ya, yang waktu itu sempat sampai $40 gitu, setara dengan namanya Polkadot ya guys ya, lihat. Oke. Dan minimal profit kalau misalkan dia tidak bermasalah, dan maksudnya gua bukan dia itu Cake ya, tapi Bitcoin maksud gua tidak bermasalah, minimal profit ya tetap 20% untuk minggu ini. Minimal profit ya 20% guys. Jadi kalau misalnya tidak bermasalah, minimal profit 20%. Nah, menurut lu gimana bang? Apakah gue bisa sekarang beli? Saran gue jangan beli dulu gitu. Ini bisa mengalami penurunan dulu ya. Biar profit maksimal, kalian bisa beli di area supportnya simetrikal ini, garis merah, atau enggak di EMA20 ini. Alright? Oke. Jadi segitu dulu mengenai tentang teknikal kali ini. Buat teman-teman yang ingin bertanya atau sebagainya, kalian bisa ke Telegram gua dan kita bahas bersama-sama, atau enggak kalian bisa komen. Terus buat teman-teman juga yang belum subscribe, kalian bisa subscribe. Don't forget to like, and thank you guys. See you later.